Bab ke-335. POV Jason. Aku sedang sibuk dengan berkas-berkas yang menumpuk di meja kerjaku. Mataku terus melirik layar laptop sambil jariku bergerak lincah di atas keyboard. Waktu terasa berjalan begitu cepat, tapi aku merasa pekerjaan ini seperti tak ada habisnya. Pikiranku sudah mulai kacau. Butuh jeda sejenak untuk menyegarkan diri. Tiba-tiba, pintu ruanganku terbuka, dan Adnan masuk dengan membawa berkas laporan yang sudah selesai dia kerjakan. Dengan langkah cepat dan ekspresi serius, dia menghampiriku. "Berikut laporan yang Anda minta, Bos," katanya sambil menyerahkan berkas itu. Aku menerima berkasnya, tetap sibuk dengan pekerjaanku. "Terima kasih, Nan," jawabku sambil melirik berkas itu. Aku mulai merasa sedikit jenuh. Ngomong-ngomong, siang ini kita makan bareng. Yuk. Adnan tampak agak terkejut. Mungkin karena biasanya aku terlalu sibuk untuk sekadar makan siang bersama. Tapi dia segera menyunggingkan senyum tipis. "Makan siang? Tentu, Bos. Kapan dan di mana?" tanyanya. Aku berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Kita makan di restoran sebelah aja biar dekat. Ajak Kit dan Raihan juga. Ya. Kita makan bareng seperti dulu lagi. Rasanya kangen juga sudah lama gak makan siang bareng." Adnan mengangguk. Senyumannya makin lebar. "Baik, Bos. Saya akan kasih tahu mereka. Saya permisi, Bos," ucapnya. "Ya." Adnan keluar dari ruanganku dan aku kembali sendiri. Aku kembali menatap layar komputerku. Tapi kali ini dengan sedikit lebih santai. Mungkin makan siang ini akan memberiku waktu untuk melepaskan penat dan berbincang-bincang seperti dulu. Waktu berlalu sangat cepat. Kami sama-sama sibuk sehingga jarang memiliki waktu untuk berkumpul seperti dulu. Kami semua hanya akan bertemu dan berkumpul ketika rapat saja, lalu saling bertegur sapa ketika tak sengaja bertemu. Terkadang, aku rindu masa-masa yang dulu, di mana aku dan mereka bisa berkumpul bersama lalu tertawa bersama. Ketika jam makan siang tiba, aku menutup laptopku dan keluar dari ruangan. Aku lebih dulu menghampiri ruangan Raihan yang tak jauh dari ruanganku. Dia masih berada di dalam ruangannya, sedang menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat. "Ray, yuk!" ajakku. Raihan menoleh dan tersenyum. "Iya, Kak." Raihan meninggalkan pekerjaannya dan datang padaku. Kami berjalan. Saat tiba di lantai 1, aku melihat Adnan dan It sudah menunggu di luar dan tengah berbincang-bincang. Aku dan Raihan segera menghampiri mereka. Saat kami mendekat, It yang melihat kami datang langsung menyapa dengan senyuman lebar. "Akhirnya, Bos datang juga," katanya dengan nada santai, sedikit mengolok. Maklum, kalau punya paman yang seumuran memang agak menyebalkan. Adnan hanya tertawa ringan, sambil melambaikan tangan ke arah kami. "Kamu sepertinya sibuk sekali. Mau makan di mana?" tanya It, yang sudah lancar berbahasa Indonesia. Aku mengangkat bahu. "Hanya pekerjaan yang gak ada habisnya. Aku lelah dan butuh istirahat." Aku melanjutkan. "Kita makan di restoran biasa saja yang dekat." Mereka mengangguk setuju. Kami semua berjalan menuju restoran yang sudah kami pilih sebelumnya. Selama perjalanan, obrolan mengalir begitu saja. Dari pekerjaan hingga hal-hal pribadi yang kami lewatkan begitu lama. Aku merasa sedikit lebih lega saat berada di tengah mereka. Mendengar tawa It yang selalu bersemangat dan canda Adnan yang tak pernah habis. Sesampainya di restoran, kami langsung duduk di meja yang sudah di-booking. Tidak terlalu ramai, cukup tenang untuk kami mengobrol tanpa gangguan. "Udah lama banget kita nggak makan bareng kayak gini. Sibuk terus dengan pekerjaan," kata Raihan sambil menyandarkan punggungnya ke kursi, menghadap ke kami semua. "Benar, rasanya kita butuh waktu untuk healing biar lebih rileks. Kita jarang ketemu, seperti orang asing rasanya," tambah Adnan, lalu menatapku. "Kadang kita cuma ketemu di rapat, cuma menyapa,
terus kembali ke kerjaan semula. Aku mengangguk setuju. Iya, kita jadi seperti orang asing di kantor, gara-gara jarang menghabiskan waktu bersama. Mungkin, kapan-kapan kita bisa pergi untuk cari kesenangan setelah pekerjaan selesai. Aku setuju. Bagaimana kalau kita pergi bersenang-senang nanti malam? It setuju dan langsung mengusulkan. Aku dan yang lain langsung menatapnya. Maksudnya, bersenang-senang seperti apa? Tanyaku. It tersenyum lebar, seperti memahami kalau kamu mengira dia mengajak untuk bersenang-senang seperti pergi ke klub atau main perempuan. Maksudku, bagaimana kalau nanti malam kita bersenang-senang pun berakhir? Aku setuju. Ucapku. Aku memang ingin sekali melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti itu, terkadang hanya di rumah saja membuatku bosan. Aku juga mungkin bisa. Sahut Adnan. Lalu kami menatap Raihan sama-sama. Hanya dia yang belum memutuskan. Apakah bisa atau tidak? Raihan hanya tersenyum simpul, lalu menganggukkan kepala. Baiklah, aku juga ikut. Ucapnya. Kami pun sepakat sepulang kantor nanti malam, kami akan langsung pergi bermain biliar. Tentu saja setelah kami mendapatkan izin dari istri masing-masing. Obrolan kami terus berlanjut dengan berbagai topik, tertawa dan bercerita tentang hal-hal lucu yang terjadi belakangan ini. Terkadang, ada sedikit nostalgia tentang masa-masa ketika kami masih sering berkumpul tanpa beban pekerjaan yang berat. Sementara itu, pelayan membawa hidangan yang sudah kami pesan, dan kami mulai makan. Rasanya, momen seperti ini yang sebenarnya aku butuhkan. Waktu untuk melepaskan sejenak segala kepenatan dan hanya menikmati kebersamaan. Setelah makan, kami mengobrol lebih santai lagi. Aku bisa merasakan, meskipun kami semua sibuk, saat-saat seperti ini tidak akan pernah tergantikan. Kami adalah keluarga, dan meskipun waktu memisahkan, kami selalu bisa kembali ke satu titik yang sama saling mendukung dan berada di sisi satu sama lain. Hari ini aku merasa sedikit lebih ringan. Makan siang bersama mereka bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang kehangatan yang datang dari kebersamaan yang sudah lama kami rindukan. Malam itu, setelah kami semua selesai bekerja dan mendapatkan izin dari istri-istri kami berkumpul lagi di luar kantor. Ada yang sedikit terburu-buru, ada juga yang lebih santai. Namun semua tampak antusias dengan rencana kami untuk bermain biliar. It, yang tampaknya paling bersemangat, sudah lebih dulu ada di luar dan mengajak kami pergi bersama. Kami membawa mobil masing-masing, seperti sekelompok geng mafia yang sedang mencari mangsa. Hahaha. Kami mulai mempersiapkan permainan. Sementara itu, Adnan, Raihan, dan It sudah berdiri di seberang meja, siap untuk mulai bermain. Siapa yang mulai dulu? Tanyaku sambil menatap mereka dan melipat ujung lengan bajuku. Ingin tahu siapa yang akan menjadi lawan pertama. It, kamu saja. Sahut Adnan. Masih terlihat santai namun sudah tampak bersemangat. It tersenyum lebar, menanggapi tantangan itu dengan percaya diri. Oke, aku akan tunjukkan kalau aku masih yang terbaik di sini. Jawabnya. Kemudian dengan lihai memukul bola pertama. Permainan dimulai, dan ngobrol dengan lebih santai sambil bermain. It dan Adnan bergantian mengambil giliran. Sementara Raihan dan aku lebih sering bercanda dan menonton. Kami mulai lebih rileks, tertawa lepas, dan berbicara tentang hal-hal ringan yang jarang kami bicarakan di kantor. Tiba-tiba, giliran Adnan tiba, dan dengan teknik yang cukup bagus, dia berhasil memasukkan bola ke dalam lubang. Lihat, aku nggak cuma jago di kerjaan, katanya sambil tersenyum bangga. Cekah, hanya segitu saja kamu bangga sekali. Canda It dengan senyum lebar. Kami semua tertawa, dan aku merasa sedikit terhibur dengan suasana ini. Rasanya sudah lama sekali kami tidak bersantai tanpa tekanan pekerjaan yang mengganggu. Malam ini, kami tidak membicarakan masalah kantor, tidak ada laporan yang harus diselesaikan, dan yang ada hanya tawa dan kebersamaan. Raihan, kapan nih kamu coba buat jago kayak mereka? Candaku. Raihan hanya tersenyum simpul,
dia memang tak pandai bermain biliar sejak dulu. Padahal, kami sering mengajaknya untuk ke tempat biliar. Raihan hanya tersenyum. Merose sedang hamil. Maaf, aku lupa. Timpanya. Tak apa. Aku juga sebenarnya ingin sekali bisa liburan ke tempat yang jauh dan menyenangkan. Tetapi aku nggak bisa pergi tanpa Larissa. Aku nggak suka meninggalkan dia sendirian di rumah jika hanya untuk bersenang-senang. Saya juga. Cakap Adnan. Aisyah gak suka ditinggal sendirian jauh-jauh. Katanya di rumah sepi. Ada Alea pun seperti gak ada siapa-siapa. Dia mulai banyak kegiatan sekolah dan sibuk. Ya, begitulah jika anak-anak sudah besar. Jangankan Alea, Ara pun sama. Dia malah kadang lebih banyak di luar rumah daripada di dalam rumah. Dia sangat sibuk. Timpal Raihan. Kami menghela nafas bersama. Tampaknya kami semua sama. Memiliki keluhan masing-masing setelah anak kami tumbuh besar. Oh iya, bagaimana dengan hubungan Darren dan Safina? Adnan bertanya tentang pernikahan Darren dan Safina. Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja. Mereka juga semakin akrab dan kadang jalan-jalan berdua. Jawabku. Syukurlah, tapi Darren gak lepas kendali, kan? Canda Adnan sambil tersenyum. Aku menggeleng pelan. Sepertinya enggak. Dia masih kuat iman. Asal jangan sampai berduaan di dalam kamar saja. Bahaya jika itu terjadi. Kalau mereka sampai ada di dalam kamar berdua, bisa jadi Safina akan hamil. Timpalit terkekeh. Raihan segera menyahut. Dan Kak Fandi akan marah besar pada Darren. Kami tertawa lagi, menertawakan pernikahan putraku yang sebenarnya seperti main-main. Bagaimana tidak disebut main-main? Mereka menikah, tapi tidak bisa tinggal bersama ataupun berlaku seperti suami istri pada umumnya. Saat permainan hampir selesai, aku merasa sedikit kelelahan, tapi juga puas. Kami sudah cukup lama bermain, dan kini tiba waktunya untuk pulang. Kami berjalan keluar dari tempat itu, sambil berbincang-bincang ringan. Kapan kita lakukan lagi? Tanya Adnan, seperti ingin malam ini terulang lagi. Kapan saja? Jawabku sambil tersenyum. Kita harus lebih sering meluangkan waktu untuk hal-hal seperti ini. Kami pun sepakat, berjanji untuk bisa datang ke tempat ini lagi dan bermain bersama. Aku dan yang lain masuk ke mobil kami dan berpisah. Kami melajukan kendaraan kami untuk pulang ke rumah masing-masing. Malam ini sangat menyenangkan. Alangkah lebih menyenangkan lagi jika lebih sering atau bahkan setiap hari seperti ini. Bab